selamat pagi. Perkenalkan nama saya Luh Dewulansari dengan NIM 2019 14 30 20 dari kelas 5A PGSD. Di sini saya akan memaparkan materi pada pertemuan ke-7 di mata kuliah bimbingan dan konseling yang dosen pengasuhnya adalah Ibu Endang Sortioni MPD. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang struktur pelayanan bimbingan dan konseling. Dan berikut adalah pembahasannya. 1. Ruang lingkup dan bidang pelayanan. Pelayanan bimbingan dan konseling memiliki peran penting baik bagi individu yang berada dalam lingkungan sekolah, rumah tangga, keluarga maupun masyarakat pada umumnya. Berikut adalah macam-macam pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu 1. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah, dan yang kedua yaitu pelayanan bimbingan konseling di luar sekolah. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan lambang formal yang secara khusus dibentuk untuk menyelenggarakan pendidikan warga masyarakat. Ada 3 bidang pelayanan pendidikan sekolah yaitu 1. Bidang kurikulum dan pengajaran, 2. Bidang administrasi dan kepemimpinan, 3. Bidang kewirausahaan. Kemudian, untuk pelayanan bimbingan konseling di luar sekolah yaitu bimbingan dan konseling keluarga. Keluarga merupakan suatu persekutuan hidup yang paling mendasar dan merupakan pangkal kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu bimbingan dan konseling dalam lingkungan yang lebih luas. Artinya, permasalahan yang dialami oleh warga masyarakat tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah dan keluarga saja, melainkan juga di lingkungan luar keduanya. Kemudian materi selanjutnya yaitu fungsi, prinsip, dan asas. 1. Fungsi bimbingan konseling terdiri dari 1. Pemahaman, yaitu fungsi BK membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap potensinya. Kemudian kedua yaitu fungsi preventif, yaitu berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah. 3. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi BK yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. 4. Fungsi penyembuhan, yaitu fungsi BK yang bersifat kuratif. 5. Fungsi penyaluran, yaitu fungsi BK dalam membantu konseling memilih kegiatan ekstrakurikuler. 6. Fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan. 7. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi BK dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. 8. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi BK dalam membantu konseling agar dapat menyesuaikan diri dengan memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. 9. Fungsi fasilitas, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. 10. Pemeliharaan, yaitu fungsi BK untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercapai dalam dirinya. 2. Prinsip bimbingan dan konseling, yaitu 1. Bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseling. 2. Bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. 3. Bimbingan menekankan hal yang positif. 4. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. 5. Bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. 3. Asas bimbingan dan konseling. Asas bimbingan dan konseling terdiri dari 11 asas, yaitu 1. Asas kerahasiaan. Artinya, asas ini menekankan bahwa segala pembicaraan yang dilakukan harus bersifat rahasia. 2. Asas kesukarelaan. Artinya, asas ini menekankan bahwa pembicaraan harus berjalan secara sukarela tanpa adanya paksaan. 3. Asas keterbukaan. Artinya, pembicaraan yang dilakukan harus terbuka, tidak ada yang ditutupi dan dirahasiakan. 4. Asas kemandirian. Artinya, pembicaraan yang dilakukan harus membangun kemandirian individu tersebut. 5. Asas kegiatan. Artinya, asas yang dilakukan harus mengutamakan kegiatan yang berlangsung atau yang ingin dicapai.
6. Asas kekinian. Artinya, pembicaraan yang dilakukan harus bersifat kekinian dan dalam pemecahan masalahnya juga harus bersifat di masa kini. 7. Asas kedinamisan. Artinya, pembicaraan harus bersifat dinamis dan tidak ada yang tertutupi. 8. Asas keterpaduan. Artinya, pembicaraan yang dilakukan oleh konseling dengan konselor harus terpadu dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. 9. Asas keharmonisan. Artinya, pembicaraan dan juga hubungan antara konseli dengan konselor harus harmonis. 10. Asas keahlian. Artinya, dalam pembicaraan, konselor harus mendapatkan keahlian dari berbagai pendidikan yang ia jalankan sebelumnya. 11. Asas alih tangan. Artinya, pembicaraan antara konseli dan konselor jika tidak menemukan titik terang maka akan dikembalikan kepada alih tangan yang lebih ahli. Kemudian, materi selanjutnya yaitu jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format layanan bimbingan konseling. 1. Jenis layanan. Terdiri dari layanan orientasi, yaitu layanan BK yang membantu peserta didik memahami lingkungan barunya. Kemudian, layanan informatif, yaitu layanan BK yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi. Selanjutnya, layanan penempatan penyaluran, yaitu layanan BK yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di kelas. Kemudian layanan penguasaan konten, yaitu layanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu yang sesuai dengan potensi dirinya. Yaitu layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan BK yang membantu peserta didik dalam mengembangkan pribadi, kemampuan, dan juga hubungan sosialnya. Selanjutnya yaitu layanan konseling kelompok, yaitu layanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik dalam membahas dan menuntaskan masalah yang dialami. Selanjutnya yaitu layanan konsultasi, yaitu layanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Selanjutnya yaitu layanan mediasi, yaitu layanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan dengan pihak lain sesuai dengan tuntutan karakter. Kemudian yang terakhir yaitu layanan advokasi, yaitu layanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan. 2. Kegiatan pendukung BK terdiri dari 1. Aplikasi instrumensi, yaitu kegiatan mengumpulkan data tentang diri peserta didik dan lingkungannya melalui aplikasi berbagai instrumen. 2. Himpunan data, yaitu kegiatan menghimpun data yang relevan dengan pengembangan peserta didik. 3. Konferensi kasus, yaitu kegiatan membahas permasalahan peserta didik dalam pertemuan kasus yang dihindari oleh pihak-pihak yang dapat memberikan data. 4. Kunjungan rumah, yaitu kegiatan memperoleh data, kemudahan, dan komitmen untuk menuntaskan masalah peserta didik melalui pertemuan yang bersifat terbatas dan tertutup. 5. Tampilan kepustakaan, kegiatan yang menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadinya. Kemudian yang terakhir yaitu alih tangan kasus, yaitu kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai dengan keahlian. 3. Format layanan BK, yaitu 1. Individual. Artinya, format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani peserta didik secara perorangan. 2. Kelompok, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah peserta didik melalui suasana dinamika kelompok. 3. Klasikal, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah peserta didik dalam satu kelas rombongan belajar. 4. Lapangan, yaitu formal kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani seseorang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar sekolah atau lapangan. 5. Pendekatan khusus kolaboratif, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan. 6. Jarak jauh, yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh seperti surat dan sarana elektronik.
Kemudian materi selanjutnya yaitu program bimbingan konseling. Program bimbingan konseling tidak dapat berjalan dengan efektif apabila tidak didukung dengan profesionalisme guru atau BK konselor dalam melayani siswa dengan terprogram secara efektif apabila kurang atau tidak didukung faktor lain, misalnya faktor pengalaman bekerja. Berikut adalah bidang program bimbingan konseling, yaitu 1. Bidang bimbingan pribadi. Artinya membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap, mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. 2. Bidang bimbingan sosial, yaitu membantu siswa mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi budi pekerti luhur, tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kenegaraan. 3. Bidang bimbingan belajar, yaitu membantu siswa mengembangkan diri sikap dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan serta penyiapan melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. 4. Bidang bimbingan karir, yaitu membantu siswa merancang dan mengembangkan masa depan karirnya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf pada Tuhan, saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih.